berpegang teguh dengan manhajus salaf. Apa itu manhajus salaf? Metode beragama generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan inilah hakikat hijrah. Kita berhijrah dari penyimpangan, kesesatan, maksiat, dosa menuju ke mana? Menuju kepada manhajus salaf. Barang siapa yang tidak berhijrah ke sana, hijrahnya gagal. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia belum berhijrah. Atau belum sukses dalam berhijrah. Karena jemaah sekalian, berhijrah ke manhajus salaf, metode beragama generasi salaf, inilah kunci menggapai ridho Allah. Dan inilah kunci agar kita berjalan di jalan yang lurus. Dan ini adalah kunci pintu masuk surga. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, tidak ada jalan menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Generasi salaf, generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, nggak ada jalan lain. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Kita akan masuk di dalam golongan 72 yang sesat. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang benar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa satu golongan yang benar itu?" Maka Nabi SAW menegaskan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak ada jalan lain untuk kita sukses berhijrah. Bahkan hakikat hijrah itu sendiri mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi jangan merasa telah berhijrah kalau belum mengikuti jalan ini. Baik dalam akidah maupun dalam amalan anggota tubuh. Dalam amal-amal ibadah kita yang zahir. Inilah satu-satunya jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Bagaimana bisa dikatakan berhijrah kalau memilih jalan kesesatan? Namun itulah faktanya, ada orang berhijrah hanya pindah dari satu penyimpangan kepada penyimpangan yang lain, atau pindah dari maksiat kepada penyimpangan akidah, karena dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Dari dulu sampai sekarang saya salafi, mengikuti Quran, sunnah, salafus soleh. Cuman saya berubah dalam hal sikap. Dulu saya keras seperti itu, seperti mereka-mereka. Ya dulu seperti itu. Yang di luar kita adalah 72 finnar. Yang fil jannah itu kita aja satu. Itu sudah saya robah sekarang image itu. Kita menyadari itu adalah program-program negatif, dicuci otak kita. Kalau kita sekarang enggak, semuanya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah masuk surga semuanya. Kecuali ahli bid'ah yang tadi, itu enggak masuk. Ya, seperti itu. Itu sumber masalah. Selama ada model-model gitu, ada masalah terus kita ini. Ada masalah terus. Coba kalau bergandengan tangan kan enak. Seperti di kota kami, kota Malang, sudah kita mulai. Kita bergandengan tangan semuanya. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Kita bergandengan tangan semuanya. Di antaranya difasilitasi oleh MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Dan alhamdulillah kami termasuk salah satu di antara dewan penasehatnya. Kita menyatu semuanya, enak bersaudara, beda tapi bersaudara. Kamu tahlilan, saya ndak. Kita ndak saling menuduh sesat. Kamu maulotan, saya tidak. Tapi kita tidak saling menuduh sesat. Kenapa? Masing-masing punya argumentasi.
Semua punya argumentasi. Ya masalahnya kita nggak mau memahami mereka. Dan mereka nggak mau memahami kita. Ya ribut terus. Sampai kapan tuh ribut seperti ini? Iya. Karena itu, bagi teman-teman seperti saya salafi ya, itu saya anjurkan, coba baca bukunya orang-orang NU, baca bukunya orang-orang Asy'ari. Untuk apa? Membuka wawasan. Seperti bukunya Syekh Ustadz Abdul Somad dari Riau. Ya, beliau itu S1-nya Mesir, S2-nya Maroko insyaallah. Beliau punya buku bagus, judulnya 37 Masalah Populer. Itu beliau bahas secara ilmiah tentang beda-beda pendapat. Bahwa mereka orang-orang NU itu juga punya argumentasi. Walaupun hasilnya kita beda. Saya tidak pendapat dengan itu. Monggo, tidak apa-apa. Tapi jangan menuduh itu adalah sesat. Jangan menuduh itu adalah ahli bid'ah. Itu yang salah. Karena kalau gitu, nanti mereka juga nuduh kita sebagai sesat, ahli bid'ah. Akhirnya tinggal perang. Lucu kan? Nanti perang sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar juga. Sama-sama Allahu Akbarnya. Ini mati. Ini bilang mati syahid. Ini juga bilang mati syahid. Ini bilang kami masuk surga, masuk surga. Yang benar yang mana ini? Bingung. Para asatidzah salafiyin, manakala dia mengkritik sebagian orang yang pemikiran manhajnya berbeda, itu kritiknya dengan dalil. Kalau ada di antara antum, mungkin ada dari para dai yang merasa sering mendapatkan kritikan-kritikan tentang pendapatnya, maka saya katakan, kalau ada kritikan dari kami yang antum dapatkan, maka telaah dengan dalil pula. Jangan jawab dengan nafsu. Jangan jawab dengan semata-mata akal pikiran Anda. Tapi jawablah dengan ilmu. Bila kami sampaikan dalil, maka jawablah dengan dalil yang pemahamannya Anda sandarkan kepada orang-orang yang lebih berilmu di antara kita. Misalnya kami kritik sebagian dai yang menghalalkan musik, maka kami bantah dalil mereka dengan dalil yang lain. Manakala kami mengkritik sebagian orang yang mengatakan Allah itu tidak bertempat atau Allah ada di mana-mana, maka kami berikan dalil. Maka jawablah kami dengan dalil. Kalau antum menjawab kami hanya dengan sekedar dasar orang-orang merasa benar sendiri, memang mereka itu orang-orang yang paling merasa dirinya masuk surga sendiri, ini adalah dalil antum jawab dengan sekedar tuduhan-tuduhan. Karena kami juga tidak pernah merasa kami pasti masuk surga. Saya baru beberapa hari yang lalu dengar ada seorang dai dari Malang. Dia mengatakan, dahulu saya seperti mereka yang suka mengatakan mereka semua yang bukan kami adalah orang-orang yang 72 tempatnya di neraka, hanya kami yang sendiri yang masuk surga. Maka saya katakan, kalau antum dulu seperti itu, maka antum adalah orang yang paling bodoh di kalangan para asatidz salafiyin bakal begitu. Karena orang yang mengerti tentang manhaj salaf tidak pernah sama sekali mengatakan dirinya siapa yang ikut manhaj salaf pasti masuk surga. Nggak pernah. Ada Ustaz? Ya. Kalau ada kasih tahu saya, nanti saya telepon orangnya. Siapa Ustaz yang pernah mengatakan kami pasti masuk surga? Siapa yang ikut kajian saya pasti masuk surga? Ya. Yang ada, kami hanya mengkritik dengan dalil. Jawablah dengan dalil, jangan dengan perasaan, jangan pakai akal. Tapi jawablah dengan ilmu dan dalil pula. Kami tidak pernah merasa benar sendiri. Ini yang kami tahu, ini yang kami sampaikan dalilnya. Kalau antum juga merasa benar, kalau antum juga merasa antum berada di atas sunnah, sebutkan hadisnya dan buktikan bahwa antum berada di atas sunnah. Selesai.